إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، hadratil kiram, para alim, para ulama, hadratil kiram, mursyidina wa murabbi ruhina Al-Hajj Profesor Dr. Kiai Ali Maskur Musa, sekaligus mudir aliyah Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Al-Kiram Sahibul Fadilah wal Karamah, Al-Mursyid Kiai Hasan, sekaligus pengurus Ifadiyah Idarah Wusta Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Al-Kiram Romo Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan, murabbina wa mursyidina, sekaligus Rais terpilih Idarah Syu'biyah Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Al-Kiram Dr. Kiai Haji Muhajir. Alhamdulillah beliau berkenan hadir dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dan sedanten para kiai, para mursyid, para khalifah yang tersebar di Kabupaten Jombang, dan sekaligus pengurus Idarah Syu'biyah 2025-2030 Syu'biyah Kabupaten Jombang yang mulia. Alhamdulillah rabbil alamin, dalam suasana yang begitu cerah. Alhamdulillah, dengan qadarullah, dengan biiznillah, kulon panjenengan sedaya waget dan satu majelis yang mubarak saged menyatukan ruhina wa murabbina dalam balutan payung Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang barokah ini, alhamdulillah, mudir ali Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah Profesor Dr. Al-Mursyid Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa sakit silaturahmi di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi kami di Syu'biyah Kabupaten Jombang. Baiklah para kiai, para mursyid, acara silaturahmi yang wekdal menika kita bika kanthi wiwitan suratul Fatihah. Mudah-mudahan silaturahmi yang wekdal menika menjadi titik awal perkembangan kemajuan di Idarah Syu'biyah Kabupaten Jombang, dan mudah-mudahan kelancaran, kesuksesan, dan sekaligus perkembangan yang pesat mudah-mudahan tergapai di Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah, terutama di Idarah Syu'biyah Kabupaten Jombang periode 2005-2030. Ala hadhihi niyah wa bi syafaati Rasulillah syai'ulillah lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara wekdal menika dawuh saking Mudin Ali di model santai. Alhamdulillah setelah ini kami haturkan datang murabina Kiai Haji Dr. Abdul Khalik Hasan sekaligus Rois Syubiah terpilih kagem memberikan sambutan wekdal lan panggonan kalau sampai akan monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Yang sama-sama kita taati, kita muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa, guru kawulo, yang mudah-mudahan Allah paring beliau umur panjang barokah, Allah paring beliau sehat wal afiyah, karena di pikiran beliau, di tangan beliau, di gerakan beliau, para salikin, salikat, muridin, muridat akan semakin terkoordinir dengan saya dan semakin bersama-sama mendekat, mugi-mugi diparingi wusul ilallah. Al-Fatihah. Sedaya pengurus PCNU Kabupaten Jombang ingkang rawuh, Romo Yai Ahmad Hasan ingkang sangat kula mulyakaken sebagai Rois Syuriah, kawan kami Mas Saihuddin, terus niki Pak Kemenak niki alhamdulillah dados anggota Jatman Kiai mantun niki katanya badhe sowan teng jenengan mau baiat. Nggih. Para kiai ingkang sanget kula mulyakaken, kula ditelepon beliau, ada waktu luang beliau di tengah-tengah kesibukannya, dan bersyukur sekali kula tidak berpikir 1-2 kali ketika beliau punya waktu untuk silaturahim Thorikiyah datang Jombang, kula langsung sami'na wa ata'na, karena kehadiran beliau adalah sesuatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Boten mungkin beliau hadir kalau boten dikehendaki oleh para leluhur kita, khususnya Masyayikh Bahrul Ulum, Masyayikh Jombang. Jadi sebenarnya yang manggil beliau untuk datang ke Jombang adalah para Masyayikh Bahrul Ulum. Kepada sedaya Masyayikh Bahrul Ulum, Masyayikh Tebuireng, Masyayikh Denanyar, Masyayikh Dernoso, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau dawuh, Profesor Yai dawuh, mangke Pak Oleg didamel nyantai, makanya didamel senyantai mungkin Kiai, dibentuk dalam halakoh atau zawiyah makaten, karena yang paling penting yang ingin kami dapatkan adalah arahan, petunjuk, irsyad saking beliau. Setelah Jatman niki terbentuk, kula melaporkan pada beliau bahwa untuk Jatman kali ini, karena slogan kita bersama adalah Jatman itu rumah yang sejuk bagi semua thorikoh. Kalau selama ini di Jombang niku kula tanglet, kenapa setiap ada Jatman kok boten wonten, namung wonten nama tapi boten wonten kegiatan.
karena kula termasuk dalam jajaran katib mulai dari Romo Yai Nasir. Ternyata hanya nopo nggih kirang silaturahim menurut kula. Setelah kula silaturahim kepada para mursyid, baik yang di Tambak Beras, di Cukir, terus di Peterongan, sedoyo sarajuk Romo Yai untuk sama-sama berada di bawah jatman Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi kebersamaan niku sebagai bentuk gerakan yang nanti akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Kula nyuwun arahan pada mudir karena salahipun sinten kula boten paham. Tapi wonten dawuh ngeten ingkang viral sakniki, kalau orang thariqah itu jangan berfatwa, bukan makomnya. Makanya kalau tiang thariqah itu berfatwa pasti salah. Niki sebenarnya hanya karena kasus kecil son horek niki. Kemudian ada tokoh thariqah berfatwa, kemudian diupload. Kalau orang thariqah berfatwa ya pasti dollu wa adollu. Kalau langsung dukun. Seandainya saya paham di mana orangnya itu akan saya tarik, saya hadapkan ke mudir. Seperti apa ilmu beliau kita nanti biar kersani diumbah kalih mudir. Kalau ningali dalam dunia pertorikohan niku memang rata-rata tiang-tiang torikoh niku boten kathah dawuh, tapi sekali dawuh pasti dianut karena para guru-guru kita niku pasti mursyid niku adalah orang yang alim tapi tidak ingin menampakkan kealimannya. Makanya kalau pada pertemuan kali ini bersama kawan-kawan niki ingkang kami undang Kiai namung para pimpinan thariqah kali pengurus boten sedoyo kalanten kula angsal pesan saking Wusto, jangan mengadakan kegiatan apapun sebelum ada pelantikan. Tapi itu kula menjadi istisna karena yang menghendaki mudir maka itu tidak berlaku. Sebenarnya kalau ingin ngumpulakan sedoyo terus ternyata ditahan malih untuk membatasi jumlah. Tanpa memperpanjang, insya Allah mangke mudah-mudahan silaturahim yang berikutnya Profesor saged kepanggih kali sedoyo jamaah thariqah dari berbagai thariqah di Kabupaten Jombang dalam rangka pelantikan. Kami sudah punya angan-angan disarengaken kali haul Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin Aknasabandi kersani pelantikan niku sesarengan kali haul para pendiri thariqah. Insyaallah kalau niku terlaksana maka itu akan mempersatukan sedoyo thariqah di Kabupaten Jombang. Bil iktifa niki mawon ingkang saged dalam sampai akan terakhir matur nuwun sanget mewakili sedoyo kawan-kawan rencang-rencang thariqah baik yang hadir maupun yang tidak hadir, tapi ngapunten kula nyuwun izin kula rekam yai kersani mangke ingkang boten hadir saged mengikuti. Terus mohon maaf yang tak terhingga menawi dalam pelaksanaan niki wonten kekurangan, wonten yang kurang nyeceki manahipun Romo Yai Profesor. Mekaten saking kawula mewakili rencang-rencang matur nuwun sanget estu kami sedaya pingin dawuh irsyad saking Romo Yai Profesor saking kawula mekaten nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun niki menika wejangan dawuh-dawuh saking mursyidina wa murabbi ruhina Al-Mursyid Profesor Dr. Ki Haji Ali Maskur Musa, Mudir Ali Jamiyah Thariqah Al-Mu'tabarah Nadiyah. Datang beliau dal lan panggilan kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, khususipun para mursyid ingkang rawuh wonten ing majelis menika. Mbok pilih ngapunten kula lenggah berhadapan berwajah Pak dumateng panjenengan sedanten niki suul adab nggih tasih luwih enom bertorikoh nggih tasih dereng dangu lan niku lenggahipun kalih Kyai Khalid kok dipun sukani kursi teng mriki. Jadi kula nyuwun ngapunten nggih kula terpaksa lenggah teng mriki. Ingkang kula hormati Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang Kyai Hasan dan seluruh Rais Suriah ugi Tanfidiyah ingkang rawuh wonten ing majelis menika. Khususipun malih kula nyuwun ngapunten dumateng akhin al-kiram guru kula sahabat kula Gus Khalid sebagai Rais Idarah Supiah Jatman Kabupaten Jombang niki mboten wonten gangsal dinten atau 5 hari yang lalu kula badhe sowan dateng Jombang. Wah, alhamdulillah pramila Bapak Ibu sekalian matur suwun. Ya Khalid kula dipun sukani wekdal saged silaturahim, silatul qalbi dan silatul thariqiyah. Mugi-mugi silaturahmi ini mendapat keberkahan saking Allah ingkang Maha Kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, sepindah kula nyuwun ikhlasipun penggalih monggo sareng-sareng langkung rumiyin bersyukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Pilih menika kula panjenengan sedanten dipun takdiraken untuk saged silaturahmi. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin. Dan mari kita juga berselawat kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqalina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para pejabat yang jatman yang saya hormati, Kakak Menak yang juga hadir di forum ini. Pertama ngapunten leres napa ingkang dipun aturaken Kyai Khalid Rais Ali tadi. Kalau kula mendengar Bahrul Ulum cara tidak langsung nggih guru kula. Ya karena saya berpolitik banyak diilhami oleh Yai Wahab. Kalau DPR ya 2 periode, ilmu-ilmu beliau saya pakai di dalam berpolitik. Saya juga gemetar kalau disebat nama Tebu Ireng karena Gus Dur nggih guru kula nderek beliau sepanjang masa. Ya dengan izin Allah saya ketua umumnya PKB saat itu Gus Dur. Dan Gus Dur memang pesan dumateng kula wis akhi, kadang-kala manggil saya akhi, kadang-kala alim. Wis ndak usah politik sik. Nggih, Yai, nggih Gus. Karena pramila saat-saat sakit itu nggih tiap dinten kula teng dalem nggih teng Rumah Sakit Cipto Kusumo napa malih saat-saat ontran niku nggih ya menjelang dipun lengseraken ya kula itu bendinten enten 4 bulan
Tiap enjing mantun subuhan, kadang subuh teng istana nggih jalan kaki kalih beliau. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi dan siapa yang main. Cuma memori buku saya belum saya keluarkan. Nah, nanti saatnya saya akan mengeluarkan buku detik-detik itu. Karena termasuk pidato terakhir Gus Dur niku sing damel kula. Ya, waktu dipun waosaken kalih Gus Yahya menjelang besoknya itu yang malamnya itu katokan pendek niku nggih. Lah niku pidatonipun kula sing damel. Dikasih kamar kali Gus Dur itu sana. Ya, apa yang kita lihat, apa yang disampaikan banyak orang tidak selalu benar. Nah, kula gadah catatan-catatan niku. Insyaallah. Nggih menawi dipun sebat tambak beras den anyar nggih niku standar guru-guru kula. Rejoso nggih kula sering Ki Adlan niki bepilih badhe khol nggih Ki Adlan September 9 kula dipun serati nggih nggih. Nah, insyaallah kula pun kluwengin niku. Karena beliau kan Rais Am Idarah Aliyah Jatman. Jadi matur suwun kula dipun percados saged mugi-mugi saged rawuh nih. Nah, pramila sang menika monggo kula ngulangi lagi kintun Fatihah dumateng Duriyah kula ndredeg lho. Karena setiap sholat tawasul kula nggih niki mboten lat. Tambah beras nggih den anyar nggih tebu ireng rejoso ya telan. Karena itu nih rian-rian lah ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan min dirih tambah beras tebu ireng den anyar cukir rejoso biridillah subhanallah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya rabbudu wa nasta'in sunnatim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pertama kula nyuwun donga nggih mugi-mugi kuat dados mudir ali niki sabar ikhlas istiqomah. Karena ada beberapa kiai Basyirah itu kiai ini amanat yang berat buat saya setelah ngapunten waktu PMI kula nggih ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pun sarjana mulai ngerti ilmu dipun percatos ketua umum ugi ya, 2 periode Jember nggih Aluntas Jember nggih ketua umum 2 periode boyok dereng leyeh-leyeh ya, belum tidak sampai selikur dinten dipun aklamasikan kapureh kerso untuk jadi mudir ahli ini. Padahal ya boyok ini kok dereng ndelucur itu loh, sikil itu saya keju-keju mimpin apa niku Isnu. Lah ini enggak ada. Di dalam pikiran saya kula badhe jatman, kula badhe paguyuban mboten. Lah niku mawon Gus Yahya PBNU ndangu dumateng kula, monggo niki sampan cepeng. Kula niku tasik tasik Isnu. Wis pokoke mboten caretaker mboten kula ngoten.
Pokoke apa ditunjuk mboten kula. Ping 3 kula dipun puruki teng dalemipun, teng kantor, dipuruki wonten acara. Pokoknya keputusanipun para kiai Mas Ali, Cak Ali sebagai mudali. Nah kula kalih garwa kula yen redeg wong dereng natos urusan dengan jatman. Nah, karena itu ada kiai yang datang. Ini berat. Biar enggak berat disonggo bareng-bareng, ojo lali setiap sholat Fatihah itu ya ini yang dipun sebat mau tambah beras, tebu ireng, tenanyar, rejoso, cukir. Ini yang akan bentengi sampean. Karena ini menurut beliau kuncinya di sini. Pramila kula. Begitu anten waktu kula telepon Gus Iput, kula badhe sowan. Terus beliau membuka diri dan dipun parengaken, alhamdulillah. Berarti sebagian dari apa yang menjadi beban saya menjadi mudir. Nggih mudir, kalih sami kula nggih. Nggih. Ya Gus Hasan, monggo. Ringan. Nah, ada lagi yang datang juga. Ini berat. Tapi bisa. Menurut beliau akan cukup lama. Tapi dengan izin Allah moga-moga enggak lama. Ini semua akan selesai. Ya, dalam hitungannya saat ini sampun ketawis kok. Kula nggih sampun kepanggih adhipun Pak Prabowo, Pak Hasim, Menkumham, Menhan. Insyaallah mboten enten masalah. Mugi-mugi nggih dipun tunggaken jatman ayem tentrem guyub nggih. Karena inilah pakunipun donya niku nggih para mursyid, para aulia dan ugi para khulafa ingkang setiap dinten menjadi mursyid ngarahaken dumateng para muridipun, para salikin, salikat, muridin, muridat untuk bisa muraqabah wa muqarrabah. Insyaallah semua itu bagian dari kita mahabbatullah. Amin ya rabbal alamin. Nomor kali para yai, para alim, para ulama niki sanes ceramah namung cerita mawon. Kuncinipun memang kados dipun sampaikan Kyai Khalid tadi, silaturahim. Jadi pramila tugas saya sekarang itu menjalin silaturahmi di seluruhnya. Saya belum dilantik mawon itu sudah lebih dari 40 cabang, 8 provinsi Idarah Wusta ingkang sampun kula silaturahmi. Terus dilantik, terus muper. Tiap akad, tiap akhir pekan kula muter. Nah niki dinten niki wau dinten pertama benjing teng pundi Sidoarjo, benjing lagi teng Baran, terus muter setiap niku. Dulu memang tidak semua orang NU itu yang amaliyah thariqah menjadi an-nahdiyah. Tidak semua orang yang ber-NU berthariqah. Lek kula klintu nyuwun ngapunten nggih. Belum semua orang NU berthariqah. Orang yang berthariqah sama dengan kita, ya Sadili, ya Naqsabandiyah Khalidiyah, ya Qadiriyah Naqsabandiyah, Tijaniyah, Satoriyah, dan saya keliling di beberapa provinsi itu, mereka sama amalan dengan kita, tapi tidak mau pakai an-nahdiyah. Ya pokoknya Jamiah Ahli Thariqah Mutabarah tok. Tapi leres napa ingkang dipun sebataken ya Khalid tadi, karena silaturahim yang dulunya tidak mau pernah bernahdiyah, ya sak menika berbondong-bondong
mereka itu menjadi mau bernahdiyah, baik di idaroh aliyah maupun teng idaroh wusto dan subiah. Kados di Sumatera mulai dari Aceh Barat, Sumatera Utara, Riau niku kan pengamal torekoh kiat sedanten dari seluruh berbagai torekoh. Dulu ini nggak mau, justru saat niki itu kepurun enten sing dados ida mudir teng idaroh aliyah menika punjer dari Syekh Wahab Rokan. Dulu nggak mau. Ada lagi yang dari Syekh Belibus yang satu angkatan di tahun 1700 waktu teng Arab nika mboten purun, sakniki purun. Dan benten-benten ahli tarekah ingkang sami-sami purun untuk menjadi pengurus an-nahdiyah. Jadi kadangkala hikmah itu memang akan muncul wonten wingking. Lek wis ana masalah ngeten orang mulai sadar endi sing betul-betul ngopeni dan endi tempat air kita bersatu. Air niku kan mesti ngalir kan? Saya itu mengalir kemana? Ke satu titik yang sama, yang titik yang sama inggih menika ngapunten jatman. Karena memang berorganisasi itu al-ittihadiyah inilah yang menjadi kekuatan. Jadi dengan demikian Allah memberi hikmah kepada kita semua bahwa jatman untuk periode 2025-2030 niki insyaallah gumrigah di seluruh wilayah dan di seluruh Indonesia. Nah, mugi-mugi mboten enten alang. Kuncine napa? Setunggal wae niku. Silaturahim. Tidak ada ini yang di depan. Karena ini adalah bagian dari ta'awanu ala birri wa taqwa. Enggak ada ini di depan, ini di belakang, semua sama kita berjatman. Karena memang jatman inilah menurut sejarah ngapunten riyen niku namine kan dereng jatman, namung Jamiah Ahli Thariqah Mutabarah ngoten mawon. Tapi begitu 19 Oktober 57 dikumpulaken ayo bikin organisasi. Nah, baru tahun 1979 muktamar wonten Semarang dipun wastani sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Karena itu memang ingkang ngapunten niki viral banget niki. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, itu ma'as-shadiqinnya itu sejak 1957 itu. Dan itu di viral di mana-mana itu yang saya sampaikan niku. Nah, ini yang kita uri-uri. Belum lagi kalau kita lihat, ngapunten rada cerita dikit mboten napa nggih. Masuknya Islam di Indonesia itu bisa gumrigah ngantos ngeten ini karena torekoh. Ada satu momen di tahun pinten Gujarat perdagangan belaka dan dia mengislamkan tidak bisa karena memang masuknya dulu waktu di Samudra Pasai. Tapi di kurun 1300-an artisipun saat itu menjelang lengseripun Sirnaning Mojopahit, kemudian pendekatan kultur dan budaya serta kekerabatan antara Putri Campa dengan Majapahit, Brawijaya kelima, Putri Campa ponakanipun Syekh Ibrahim Asmorogondi kemudian menikahkan ponakannya itu kepada Brawijaya kelima niku. Nah, saat itu Syekh Ibrahim Asmorogondi sudah membawa tarekoh yang mengislamkan Indonesia itu di Mojokerto dan sampai di Nusantara ini dengan pendekatan tarekoh. Konon ngapunten Sunan Ampel tarekohnya adalah Naksabandi
karena beliau putra dari Syekh Ibrahim Samarkand. Samarkand berarti Uzbekistan. Satu generasi dengan ya kira-kira 10-15 tahun dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Jadi dengan demikian saya menyimpulkan warisan Wali Songo itu ya warisan thariqah. Warisan para Wali Songo mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi dengan demikian kita berjatman berthariqah ini adalah ngugemi dawuhipun para alim, para ulama muassis Nahdlatul Ulama dan juga min auliya khususipun auliya Wali Songo menika. Wis niku wis cespleng niku mun. Nah, artipun kalau kita ngugemi jatman itu berarti ngugemi dawuhipun NU. Ngugemipun dawuhipun Wali Songo dan min auliya yang sanatipun semua dari thariqah yang mutabarah mutasil hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ceritanipun. Karena itu kalau kita lihat di dalam hampir semua ilmu semua thariqah itu kan juga ngajari tentang intinya kan tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Bentuknya apa? Zikirnya apa? Ya ismudzat, ya nafi isbat. Ada prosesnya dengan pakai wukuf. Ya orang Jawa heneng hening henung ya. Meditasi, model yoga, tarik nafas sama dan itu sama dengan perilaku orang Jawa saat itu. Maka dengan demikian begitu para Wali Songo membawa thariqah dan mengislamkan pendekatan itu maka sama. Maka dengan demikian tidak ada namanya konflik of culture antara Islam yang dibawa oleh Wali Songo dengan budaya Jawa dan akhirnya seperti yang amalan-amalan kita dari min ahli sunnah jamaah. Ubudiyah kita kan sama, tidak jauh berbeda. Mereka ada namanya apa itu? Kudus niku ada menoro, ringin tempat pamujan, benar pamujan. Tapi menoro ini tidak dihilangi, tapi yang dipuji Gusti Allah bukan si candinya. Santri, cantrik itu juga dari istilah-istilah dari orang Jawa. Sehingga dengan demikian budaya yang kita bawa Islam yang damai dengan masyarakat setempat itulah yang menjadikan Islam itu kaya. Dan itu ada di dalam cara kita melakukan pendekatan muraqabah wa muqarrabah kita kepada Allah melalui thariqah ini. Ini jadi kalau ngen-ngen leres memang. Betul memang Islam yang damai adalah Islam thariqah. Karena memang thariqah itu salah satunya melembutkan hati kan. Kalau nggak ada zikir ya qaswatul qulub, aswatul qulub. Karena zikir inilah yang bisa melembutkan hati kita. Dan zikir setiap saat fi kullin nafsin wa halin wa waqtin itu adalah yang keluar dari nafas kita itu kan bahasa Jawa ini tabungan yang kita tidak tahu. Saat tertentu tabungan akan kita betok. Betok itu artinya ya kita tarik. Khususipun nanti kalau kita menjelang nazak. Karena kebiasaan kita menyebut nama Allah fi kulli nafasin, maka dengan demikian insyaallah orang yang berthariqah itu lebih dijamin husnul khotimah. Karena lidah ini tidak biasa kalau tidak dibiasakan. Kadang kan nyebut apa? Kata Gus Dur itu nyebut kan garogol dulu kan gitu kan waktu di istana niku kan. Karena nggak biasa menyebut nama Allah. Karena apa? Karena itu mangkana akhir qaulul la ilaha illallah Allah dakhalal jannah. Itu kebiasaan kita. Jadi para mursyid, para kiai, para alim, para ulama, para khulafa, badal, wakil talqin dengan segala hormat.
amanah yang paling mulia menurut saya mungguh kula lan insyaallah mungguh sami penggawe panjenengan itu orang yang berjatman, orang yang bertoriko. Panjenengan ya ada yang Kemenak, ada yang beliau pondok ya malang melintang di birokrasi ya Hasan semuanya. Saya juga malang melintang gak karu-karuan. Ya PMI, ya ISNU, ya Jatman, ya politisi, ya BPK, ya sampai sekarang masih komisaris PLN, tiga periode komisaris saya ini. Jatman, Torekoh, itu yang tatmainul qulub, itu yang bisa menenangkan kita, dan itu kita lebih menyeimbangkan antara bagian dari ikhtiar di satu sisi, yang kedua tawakal di dalam proses, taslim di dalam hasil ikhtiar, maka hasilnya kita ridho bi qadaillah, dan itu hanya diajari di dalam bertorikoh. Dan saya yakin orang yang bertorikoh ya pada saat tertentu mungkin panjenengan dan kita merasakan, Mas Kemenak lah pokoknya kalau ikut torikoh itu nanti saat tertentu akan makomnya tajrid. Nggih, rezeki itu teko dhewe. Ono yakin niku. Karena memang kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang mendekati Allah di dalam hadis qudsi kan itu, Anda sejengkal, saya melangkah. Anda melangkah, saya lari, kata Allah. Apa yang engkau tahu? Aina su'ali, mana yang engkau pinginkan? Allah datang. Nah, saya yakin itu. Karena mengedepankan dari dua, yaitu akal di satu sisi, dan akal harus ikut pada kolbun. Itu yang menurut Imam Ghazali disebut, ngapunten Kiai mboten dalil ya, ngapunten al kolbun kal malik, itu di situ. Wal aklun kal wazir, itu di situ. Jadi akal ini harus ditundukkan dengan kolbunnya itu. Dari situlah maka seluruh panca indera itu digerakkan oleh akal, perintah akal karena tunjuk kepada presidennya, kepada hatinya itu. Yang para kiai pasti lebih tahu, hati ada beberapa tingkat kan ada qalbun, al-lub, afuada, asudur, al-basirah, itu semua kan ada tingkatan-tingkatan itu. Maka dengan demikian bertorikoh inilah yang saya katakan selama sepanjang hidup saya, ini yang paling menenangkan, dan ini yang tidak bisa untuk dikatakan indahnya bertorikoh. Ini yang nomor kali ya, nomor kali cerita tentang masuknya Islam, hubungannya dengan ketenangan jiwa kita, karena memang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ila ma'rifatullah. Sebelum kita harus ma'rifatun nafsi, kira-kira gitu. Yang ketiga, ini ngeten Gus Kholik, apa yang harus kita lakukan? Ini semiraker ya. Semiraker. Pedoman raker. Semiraker. Jadi ngeten, tugas kita itu ya nguri-nguri amalan thorikiyah. Jadi demikian, dan ini harus menjadikan gerakan yang lebih masif di dalam amalan-amalan thorikoh. Ya apa? Bisa jadi antar thorikoh disamakan, disatukan di dalam satu majelis. Misalipun istighosah kubro, digilir. Nah, tuan rumahnya saat niki nopo
Dzatili, napa Naksabandi, sehingga tidak ada mbang jindi, mbang napa semua sami. Yang kedua, memasalkan amalan ini menjadi amalan tidak hanya orang-orang yang berkecimpung di dunia pesantren. Karena Thariqah ini bukan monopoli pesantren. Thariqah adalah untuk umat Islam. Karena memang Thariqah ini ya Islam itu sendiri. Jadi kalau orang mengatakan Thariqah itu ya Thariqah Islam, iman, Islam, ihsan itu, akidah, syariat, tasawuf. Syariat, Thariqah, ma'rifat, hakikat. Ya, artinya apa? Thariqah itu ya Islam itu sendiri. Karena masih ada orang mengatakan Thariqah itu zindik, tidak dalam kerangka syariat, macam-macam. Padahal kita berthariqah itu melengkapi, meneruskan dari awalan yang disebut dengan syariat itu. Maka dengan demikian kita harus pahamkan kepada anak-anak muda sekarang. Karena itu ada dua lajnah yang sangat berperan, yaitu siji watonah, wanita ahli thariqah Naqsabandiyah An-Nahdiyah. Yang kedua adalah gematan, generasi muda mahasiswa ahli thariqah. Ini yang harus mengintroduksi semua untuk anak-anak muda. Kira-kira kelas 3 aliyah itu sudah harus diajarkan berthariqah, sehingga berthariqah itu tidak usah nunggu umur rambutnya putih kabeh baru thariqah, ini enggak usah. Sik enom wis kudu iso thariqah. Ya, karena kita kan enggak ngerti kapan kita dipanggil, kan enggak ada yang tahu. Itu yang kedua nggih. Jadi yang pertama amalan-amalan thariqiyah kita itu yang kedua memasifkan untuk amalan kita itu diintroduksi. Karena itu ya istilahnya ngeten ya, instrumen dakwah kan itu bagian dari kewajiban kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang penting hikmahnya itu kan. Maka dengan demikian digital dakwah itu penting. Karena anak muda sekarang tidak gampang untuk diceramain, tapi kalau merenungkan ada YouTube-nya, ada ceramah-ceramah singkat itu kena. Jadi dengan demikian memperkenalkan dakwah thariqiyah ini harus juga memahami, mengadaptasi dengan perubahan. Ya, pertanyaannya ngapunten, berarti kalau sudah gitu berthariqah tidak ikhlas dong, gitu. Biasanya wong thariqah itu diem, nak omah zikir, ndak usah diketahui orang. Itu mahdhah kita, itu pribadi kita. Tapi kita sebagai organisasi ya juga harus terorganisir untuk melakukan mengintrodusir dari program-program amalan-amalan kita. Karena dakwah itu salah satunya adalah mengajak kan. Gimana kita mau mengajak kalau tidak ada instrumen? Maka dengan demikian berdakwah thariqiyah juga harus beradaptasi dengan dunia modern, dunia digital. Nah karena itu ini yang disebut dengan dalam buku saya yang keberapa itu saya nyebut oase modern. Thariqah adalah oase modern. Modernitas itu justru orang kering terhadap kebutuhan kedalaman jiwa kita itu. Dia cari. Karena itu yang di rumah Gus Iput ya, beliau tahu yang suluk di rumah itu ya anak-anak muda, ya direksi BUMN, ada yang eselon berapa. Karena dia nyari, kalau sudah cari itu lebih cespleng. Nah, karena kita mengedepankan, mengintrodusir, menyampaikan bahwa thariqah itu seperti ini. Thariqah bukan di pesantren. Anda sebagai profesional, bisnismen, birokrat bisa berthariqah dan itu sangat penting kalau Anda berthariqah. Banyak. Jadi rata-rata yang thariqah ya anak-anak muda, yang bisnismen itu ikut berthariqah. Nah, yang ketiga, yang keempat, menurut saya yang perlu kita lakukan adalah bahasa saya menginsert thariqah di dalam sistem pemerintahan. Coba bayangkan
para kiai, para ulama, kalau mencerahkan birokrasi pemerintahan itu oleh Jatman, maka di situ akan terjadi percepatan implementasi thariqahnya itu di dalam sistem bernegara. Ya, contohnya pun banyak, hampir seluruh para nisbat thariqah, ya Abu Hasan As-Sadili dan murid-muridnya, Abu Athaillah As-Sakandari, Syekh Bahauddin gurunya, Syekh Baba As-Samasi, Amir Hulal, itu semua guru spiritual dari presiden di mana dia ada. Semua Satoriyah dalam memerdekakan Republik Indonesia ini melalui Syekh Abdurrahman Singkil, kemudian Pangeran Diponegoro, semua itu adalah thariqah. Jadi memang berthariqah tidak bisa dipisahkan dari enlighten, pencerahan kepada para pengambil keputusan. Bapaknya Muhammad Hatta, Syekh Abdurrahman, itu juga penganut thariqah Naqsabandi di Batu Sangkar. Jadi dengan demikian memang thariqah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara, bukan politik ya. Kalau politik urusan partai, bernegara. Kita adalah melenterakan dari dari hati para pengambil kebijakan biar lebih jernih, lebih bersih dan lebih membeningkan mata hati. Karena di dalam pemerintahan itu ngapunten, sesungguhnya yang di Al-Quran kan disebutkan ya, ngapun ya Hasan, yang buta itu kan bukan mata, tapi yang buta hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innaha la ya'mal absar walakinnal a'mal qulub allati fis sudur. Coba kalau pemerintahan ini baik, hatinya bersih, ya nggak akan ada penyimpangan yang sekarang, maaf, Pak Presiden sampai mengeluarkan istilah ekonomi serakahonomik gitu. Ya, mereka serakah semua, minyak dioplos, beras dioplos, nilainya itu ratusan triliun. Uang yang beredar lebih dari sepertiga itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena hatinya yang buta. Nah, karena itu harus disentuh oleh zikir tadi. Dengan zikir itulah yang kita menjadi tatmainul qulub. Jadi dengan demikian pemerintah itu butuh. Nah, ini yang saya sampaikan waktu 3 hari sebelum pelantikan kepada Pak Menhan, beliau setuju. Selain ketahanan militer politik, maka harus ada ketahanan mental, dan ketahanan mental itu insya Allah akan digarap oleh Jatman di seluruh tingkatan. Dan itu sudah saya sampaikan beliau. Setelah pelantikan saya juga kepanggih malih dengan wamennya untuk membicarakan satu program, moga-moga Allah meridhoi panjenengan kula suwun ndongaaken, yaitu International Spiritual Conference for Peace and Humanitarian. Jadi konferensi sufi internasional untuk perdamaian dan kemanusiaan. Nah, dilalah perang pundi, Iran lawan Israel, Rusia, Ukraina. 3 hari ini Thailand, Kamboja. Nah, ini disebut hasil diskusi perlu ada second track diplomasi, yaitu melalui spiritualitas dan sufisme secara internasional yang nanti mengapil kepada masing-masing negara itu hentikan damai itu lebih baik. Selain untuk bicara di PBB, kadang-kadang PBB mesti gontok-gontokan, tapi kalau yang bicara itu para mufti di semua negara yang konflik, para mursyidnya mengapil, membuat komunike, insya Allah itu akan bisa mengerem dari
konflik secara internasional. Nah, dari Kemenhan sudah setuju, tinggal satu tingkat tinggi, moga-moga ini disampaikan kepada Pak Prabowo setuju, nanti ada konferensi internasional dan itu seluruh subyah se-Indonesia akan diundang, insya Allah nanti, termasuk Wusto, nanti ada konferensi internasional. Jadi napa ingkang kula sampaikan yang keempat ini adalah menginsert thariqah di dalam bernegara. Ya, kados ngeten misalkan saat tertentu istighosah kubrohnya di pendopo misalkan. Biar pendopoan itu enggak nggih orkesan tok. Sekdane sampun thariqah, alhamdulillah. Lah nggih sampun berthariqah jatman. Jadi ulang tahun Jombang itu ya yang Jombang ijo lan abang gitu loh. Ojo bang tok, nanti omben-omben tok nanti kalau bang itu. Jadi ijone itu ketok. Nah, ijone itu salah satunya manakib atau istighosah kubro nanti di pendopo. Setiap hari ulang tahun Jombang ada istighosah kebangsaan, istighosah kubro di pendopo. Itu gayeng seluruh Indonesia. Ya. Asik nggih ngoten nggih. Adem niku lho pemerintahan lek disentuh dengan thariqah niku. Niku yang keempat. Yang terakhir para kiai, para alim, para ulama, para mursyid ngapunten. Ya, kadangkala laisal fulus ya, la biaya wala layahya wala biaya. Lah ini kita pikir ya. Karena ekonomi itu penting. Kula tanglet kalih maaf gojo kula itu. Diskusi deh. Wong thariqah itu oleh sugih enggak? Kudu lek kula. Boleh jadi pejabat baik. Tapi ning bukan tujuan. Dunya lil akhirah katanya Yai Sadili kan? Yai Athaillah di dalam Tajul Arusnya itu ad-dunya lil akhirah itu. Karena gimana kita mau melakukan dakwah kalau nggak ada sesuatu? Laisal fulus mampus nanti kan gitu. Layahya wala biaya nanti. La biaya walahya nggak mati guys. Nah karena itulah ini harus kita pikirkan ada 3 given ekonomi. Given itu apa? Ya kita ada semampunya kan. Ini patungan itu biasa. Yang nomor kalih by policy. By policy itu kebijakan dari pemerintah kepada NU, kepada thariqah, jatman yang ini dilakukan melalui rediscovery relation. Aku butuh kowe jatman. Jatman aku juga butuh jenengan negara. Lah piye? Itu yang bisa nanti by policy itu berarti ada kesamaan bukan kolusi tapi ketemu di dalam satu kepentingan yang besar yaitu mempertahankan spiritualitas bangsa ini. Nah ini yang perlu dan nyuwun donga muga-muga ini jalan terus. Yang ketiga adalah by afirmatif. Afirmatif itu keberpihakan. Aku piye sih mosok aku politik kata presiden atau kata gubernur bupati ini mosok aku butuh NU karo thariqah lek arepe coblosan tok rek kathah ya ngoten niku kathah ya ngoten nggih bar coblosan lali ya kadang-kadang. Nah itu kadang-kala ada yang sadar karena itu ada afirmatif keberpihakan karena memang sesuatu itu yang dijamin majority voter itu kan NU. NU sing rada mboten noleh sono noleh sene kan thariqah kan. Lek wis mursite gurune ngeten. Nah, ini kan patron antara hubungan murid dan guru. Muridin dengan mursidinnya itu menjadi itu lebih padang, lebih adem. Nah, jadi enggak usah neko-neko tapi jelas.
Thread mancing oleh akeh. Nah, kalau dengan jatman itu nggak usah terlalu banyak tapi oleh akeh. Dalam arti yang positif. Nah, dengan demikian kita harus mendesain 3 program ekonominya itu given, by policy, dan by afirmatif. Dengan cara itulah insya Allah jatman bisa bergerak. Dan sejauh ini alhamdulillah bergerak. Kita cukup cepat. Ya, ngapunten, kongres juga hanya seminggu. Saya ketua panitia lancar. Pelantikan ndak kemana-mana. Aku apa pelantikan ini? Ya aku melok. Nggak ada proposal yang keluar kecuali hanya administrasi. Jadi orang yang sudah komitmen baru tak keluarkan. Ini lancar, alhamdulillah. Gus Ibu terawih kan? Gus sekolah kan? Dereng ya, dereng SK ya. Ikut dilantik kan? Rame apa? Rame kan tang? Oh rame. Gumibra. Lah, jatman kalau punya nyawa ngoten niku, dehem saja itu akeh sing teko. Nah, ngoten lho. Ya, kula niku ya Gusti Allah ndas putilah ngoten ngertos. Jabatannya mudir ali, kerjanya nek PLN, komisaris PLN. PLN nyalakan lampu, jatman nyalakan hati. Loro-loro nih. Ya Allah. Pun ngeten mawon nggih. Ini mboten nenten ceramah, niku namung cerita. Monggo saeyek saeka proyo, jatman kula titip teng Jombang para kiai, Suryah titip jatman di Anggrung Kepi, di Jogi. Seluruh tarekoh dipun rangkul, pondok-pondok sepuh dipun ajak. Nggih. Cukir pun kesupen nggih. Sampun. Nggih. Nggih, karena Rais Ali lah. Rais Am nggih. Beliau kan Rais Am beliau. Iya Adlan. Iya Adlan. Di tahun 85 setelah Bandung, maka Rais pertama kali insyaallah Yai Adlan. Ya Muslim terus Yai Adlan. Ya Adlan mboten ngantos tutup. Terus dinambahi An-Nahdiyah waktu kongres muktamaripun wonten boten Pasuruan Kali Kajar Kiai Mino Hasim. Nah itu baru dikasih An-Nahdiyah. Nah, 279 niku Banum, kongres berikutnya dikasih nama An-Nahdiyah dan menjadi muktamar, menjadi Jamiah Ahli Thariqah Al-Mudarwah An-Nahdiyah. Dulunya di Semarang belum An-Nahdiyah, tapi ditambah An-Nahdiyah. Terus kongres kalau wingi kalau bisa aja ono Rais Amnya aja loro. Kula muter apa ya ini ya. Kula ngenangen apa ya Rais ini, Rais Ali lah. Kalau sampai akan ke Gus Yahya, Kiai Anwar, Ketua SC, terus para kiai, wis bener itu. Rais Ali sama Mudir Ali. Ya. Nanti Mudir alinya Ali Maskur kata. Jadi alinya itu bukan karena Mudir alinya Ali Maskur loh ya gitu loh. Ya, terus ditampi teng kongres dipun tampi namipun diganti Mudir Ali, Rais Ali. Ya pas lah. Ya, memang yang tertinggi di dalam konteks organisasi yang Ali. Karena itu ada namanya Ma'had Ali yang ada di pesantren-pesantren niku. Mengaten ngapunten boleh wonten salah lepat matur kula dumateng ngarsanipun panjenengan santen kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Mugi-mugi Allah meridhoi kita sedanten nggih.
Dan kula ngapunten basane ya Jawa, ya Indonesia, ya rujak uni lah wis. Jawa sing nek Jakarta wis 40 ya. Sejak 99 saya itu. 89 deh, PMI. Nah, sejak 91. Tapi 89 saya sudah kuliah S2 di Jakarta. Jadi bahasane rada kasar. Kados njombangannya. Mengaten ngapunten akhir kalam alhumikum ilahi anta maksudi wa taqaddam. Wallahu muwaffiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Prof. Romo Yai Ali Maskur, kami sampaikan alhamdulillah pembentukan struktur Idarah Syu'biyah Jombang memang ratilami, keranten memang harus silaturahim pada pondok besar, terutama Tebuireng, Cukir, Denanyar, dan Rejoso. Dan alhamdulillah saking sedaya pondok niku sampun masuk sedaya, alhamdulillah. Kami juga nyopi telepon sekda karena kok remen teng torikoh, beliau juga akhirnya derek dalam jajaran niku. Pak Kemenak nggih, karena sudah bertoriko sejak lama nggih derek, insyaallah nopo yang diharapkan niku kantun kita nyetel sarang-sarang mangke. Ngapunten wonten WA masuk angsal nopo boten tanglet setunggal dua penanya ngaten nggih. Nggih. Karena niki sifatnya silaturahim kekeluargaan, dipersilahkan mumpung beliau bisa rawuh di tempat ini dan kita bisa bertanya kepada beliau. Jadi siapa bilang orang torikoh niku boten kaya, niki mungkin muridipun Syekh Abil Hasan Asyadzili, kalau jangan-jangan jenengan nasabnya ke Syekh Abil Hasan Asyadzili kalau diurut ke atasnya. Nggih. Nggih. Nggih, wonten kesempatan saking beliau, karena dengan segala hormat mangke samantuni acara niki ramah tamahriyin kula suwun kepada Romo Yai kalian Bunyai mangke paring semangat kepada santri-santri untuk remen torikoh kados tadi. Monggo para kiai kula serahkan kepada Gus Saihuddin. Nggih, monggo. 1 2 monggo. Saking ibu-ibu Idnan Lajnah Watona, saking Bunyai monggo. Nggih, sampun nggih. Nggih. Nggih, tetes mature dawuhe Mudir Ali, atine pun bersinar kados PLN. Yeah. Bapak Ibu ingkang mulya, para kiai, acara kula kinten sampun paripurna. Doa penutup dalem aturaken dumateng Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hasan sekaligus pengurus Ifadiyah jajaran Idaur Wusta Jawa Timur. Wekdal kaula sumanggaken. Ali بنيات القبول وحصول المعمول وتمام كل السنة وإلى حضرة الرسول وعلى أصحاب أزواج وإلى حضرة الأولياء المقربين والعلماء والعاملين خصوصا المرشدين إن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنبارهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا
اللهم يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان ويا دائم النعم صل على سيدنا محمد وآله وسلم ورضى عن أصحابه أجمعين صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا على كل شيء. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسر ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير بجاه البشير النذير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك وتهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقواتنا وحياتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى وزيادة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة. سألناك ربنا صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير قاصر يكون لنا عونا على منهج الرشاد وحسن الأداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى أشرف الورى واختار لمن صم حج ومن شهد. اللهم يا الله ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم حصل مقاصدنا وقضي حوائجنا ويسر مراداتنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. بسم الله مجريها مرساها إن ربي لغفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل دعاء بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Acara silaturahmi Butir Ali Jamiah Thariqah Mutabarah dumateng kula panjenengan telah usai. Kula sebagai paranata acara kula nyuwun samudra pangabsami sakadharenipun mantun penutupan saged foto bersama. Saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.